Baik, sekarang kita masuk pada pH titrasi asam basa. Contoh soalnya di sini ada sebanyak 20 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar ditetesin larutan HCl sebanyak 0,1 molar. Pertanyaan pertamanya itu adalah berapakah pH NaOH sendiri sebelum ditambahkan HCl 0,1 molar? Maka sebelum kita mencari tahu nilai pH-nya berapa, ya kamu boleh menuliskan diketahui dulu. Jadi yang diketahui pada soal itu ada 20 mili NaOH, jadi volumenya ada 20 mili, sementara konsentrasinya ada 0,1 molar. Ini boleh dilakukan, boleh tidak. Oke, setelah itu kita menguraikan dulu NaOH-nya. Jadi di sini NaOH-nya kita pecah menjadi Na plus OH-. Setelah itu kita masukin konsentrasinya 0,1 molar. 0,1 molar kurang lebih begitu, 0,1 molar. Oke, setelah itu ini kan kita udah dapat nih konsentrasi dari OH- ya. Sekarang kita menentukan nilai pH-nya, ya kan? Berarti nilai konsentrasi OH- sama dengan 0,1 molar. Kalau misalnya kita kalikan sama koefisiennya di sini ada 1, berarti ini 0,1 kali 1. Oke, ini sama dengan 0,1 molar. Oke. Jadi ini ya, ini kan koefisiennya 1, makanya di sini ini kita kali 1. Oke, kurang lebih gitu. Terus, maka nilai pOH sama dengan milog dari konsentrasi OH-. Maka ini sama dengan milog dari 10 pangkat minus 1. Oke, maka ini sama dengan 1, maka nilai pH-nya sama dengan 14 minus pH. Berarti ini otomatis 14 dikurang 1 sama dengan 13. Jadi pH dari NaOH awal sebelum ditambahkan HCl itu adalah 13. Kita nggak bakal bisa jauh-jauh dari pH ya, karena kelas 11 ini kita akan tetap belajar tentang larutan dan pH-nya. Ya, jadi dasarnya itu harus dimulai dari bab 5 kemarin. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk nomor contoh soal bagian A, jawabannya seperti ini. Pada umumnya pengenceran itu yang kita tahu ya, N1 sama dengan 2, atau ini sama dengan M1 kali V1 sama dengan 2 kali V2. Sementara pada titrasi ya, pengenceran itu M1 kali V1 kali koefisien dari OH- misalnya sama dengan M1 kali V1 kali koefisien dari H+. Ya, boleh seperti ini. Oke. Maka ini sama aja. Kalau misalnya kita bawa ke soal, maka ini saya anggap ini kita pakai ini data NaOH. Sementara ini adalah data dari HCl. Oke. Maka ini menjadi M1 itu adalah konsentrasi NaOH ada sebesar 0,1 ya. Volumenya sebesar 20 mili, koefisien OH-nya sama dengan 1. Ini kita bisa dapat dari penguraian NaOH. M1-nya itu adalah 0,1, M1 dari HCl, sorry. V2, sorry ini V2, M2, V2. V2-nya itu
kita masih cari tahu V2, koefisien dari H plus itu adalah 1. Ya. Maka ini kalau kita kali ini menjadi 2 milimol, ya kan, per 0,1 molar sama dengan nilai V2, ya kan. V2 kali, udah dikali 1 ya. Kemudian setelah itu ini 2 dibagi 0,1 berarti ini sama dengan 20 mili nilai V2. Oke. Jadi nilai V2-nya sama dengan 20 mili, atau volume dari HCl sama dengan 20 mili. Kalau kita lihat lagi soalnya, maka di sini volume dari HCl sama dengan volume dari NaOH. Untuk pertanyaan bagian C, berapakah pH pada titik ekivalen? Seperti yang sudah saya katakan di bagian B tadi, bahwa volume dari HCl dan volume NaOH itu sama. Konsentrasi mereka sama. Kemudian, satunya dari basa kuat, satunya lagi dari asam kuat. Otomatis, pH yang dihasilkan atau pH pada titik ekivalen itu sama dengan 7. Jadi, pH pada titik ekuivalen sama dengan 7, ya. Alasannya itu karena nilai volume mereka, volume NaOH dan HCl itu adalah sama. Kemudian molaritas mereka juga molar NaOH dan HCl itu sama. Oke, kemudian selain dari nilai molar ya, NaOH itu diambil dari basa kuat, sementara HCl itu dari asam kuat, ya. Jadi ini ada beberapa alasan yang mendukung. Kalau kita buat reaksi pun sebenarnya kalau kita buat reaksi terus ya, selain dari sini kita tambahkan lagi mol dari NaOH dan HCl itu adalah sama. Kalau penasaran hal ini boleh kita buktikan. N itu kan sama dengan M kali V. Ya. Ini kita pakai NaOH. Oke. Pakai NaOH di sini volumenya molarnya 0,1, volumenya sama dengan 20. Maka ini sama dengan 2 milimol. N dari HCl ya, berarti ini N sama dengan M kali V, 0,1 kali 20 sama dengan 2 milimol. Ya. Karena mol ini sama, kemudian didukung dengan alasan lainnya, maka pH pada titik ekivalen itu adalah sama dengan 7, atau reaksi ini menghasilkan senyawa netral. Oke, untuk bagian D, jawabannya gambarnya kurang lebih begini. Dikarenakan ini adalah titrasi asam basa, dimana yang di dalam Erlenmeyer itu atau yang di bawah itu, yang di dalam Erlenmeyer adalah basanya, sementara yang di buret atau kalau misalnya gambarnya kurang lebih seperti ini ada buretnya, di sini ada Erlenmeyernya. Misalnya di sini ada Erlenmeyer, ya kurang lebih gambarnya beginilah ya, Erlenmeyer. Maka anggap yang di dalam zat ini, ya yang di sini ini adalah basanya, sementara yang di sini ini adalah HCl-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, maka ini digambarkan, ini kurang lebih ini adalah basanya, yang di sini adalah basa, sementara yang di sini adalah asamnya. Oke, jadi ya kurang lebih seperti inilah gambarnya. pH titik ekivalennya sama dengan 7. Anggap di sini misalnya di sini ada 7. Kenapa dianggap 7? Karena ya seperti yang dijelaskan di bagian C tadi.
dimana mol mereka sama, volume mereka sama, konsentrasi mereka juga sama, maka pasti akan menghasilkan pH 7. TE ini kepanjangan dari titik ekuivalen ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk bagian E jawabannya gini. Jadi indikator asal basa itu sebenarnya ini yang sifatnya cairan. Jadi di sini kita bisa menggunakan bromtimol biru, bisa gunakan metil merah, dan kemarin itu karena nggak ada di lab pas praktikum kita menggunakan phenolphthalein atau biasa disingkat dengan PP. Jadi kurang lebih seperti ini.